Menabung maka kaya. Itu cerita dari mana? Itu kan doktrin dari kecil tuh. Bahwa kita kalau pengen kaya, nabung gitu. Padahal dalam Islam kalau pengen kaya, sedekah. Seandainya penghasilan saya waktu itu 10 juta per bulan yang saya alokasikan untuk bayar utang, berarti dalam setahun beres berapa? 120 juta. 10 juta dikali 12, 120 juta kan? 7,7 M dibagi 10 berapa totalnya? Dibagi, bingung kan? Nah, percayalah 62 tahun, 63 tahun. Jadi utang saya itu kalau pakai logika manusia biasa, 63 tahun baru kelar. Itu pun kalau 10 juta. Itu pun 10 juta dan kalau masih hidup. Plus saya tambah 21 kok, berarti kan 85, 84. Pertanyaannya adalah, kalau kita pakai manusia, logika manusia, masa gue hidup cuma bayar utang doang? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Gimana Bang? Ada tambahan? Ekspreskan. Setuju. Setuju. Jadi itulah konsep ya di dalam agama ketika kita meyakini bahwa harta itu adalah pertama yang kita makan dan kita minum. Ya ma'akala wa syariba. Jadi kalau kita punya makanan minuman banyak nih Bapak Ibu di rumah tapi gak pernah dimakan, gak pernah diminum, itu bukan harta kalian, itu bukan rezeki kalian gitu. Terus yang kedua adalah ketika kita meyakini bahwa harta kita, rezeki kita adalah yang memang kita pakai, malabisan. Maka malabis itu yang kita pakai. Ketika teman-teman punya pakaian banyak di lemarinya, ibunya, mungkin istrinya ataupun suaminya, atau mungkin punya kendaraan, ada motor 3, rumah misalkan 3 ataupun motor, mobil berapa biji gitu ya, gak pernah kepake, itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Karena yang menjadi haknya kita adalah yang memang kita pakai. Jadi kalau misalkan sekarang call to action-nya, action plan dari sini buat mama, ibu-ibu yang di rumah lemari itu banyak pakaian tapi gak pernah dipakai walaupun baru, mulai untuk sisihkan, akhirnya perlu disedekahin. Nah, nyambung poin nomor 3 apa itu? Manfaat kok yang kita infakkan. Jadi yang harta kita sungguhnya itu, rezeki sungguhnya adalah yang memang kita infakkan. Benar kata Mas Steven tadi. Daripada kita ngoleksi gitu ya, apapun yang banyak di lemari atau mobil motor tapi gak pernah kepake, mending kita wakaf manfaat ya. Ada rumah kita kalau nggak jadi kos-kosan berarti kan bisnis, kalau nggak ya dibuat jadikan sebagai yayasan lah atau apalah segala macam. Jadi konsepnya memang kalau kita ngeliat lagi dari Islam luar biasa. Tadi benar, luar biasanya sistem kapitalis menghack pikiran kita. Contoh, dari kecil kita sudah terbiasa dalam buku itu tertulisan ya. Tahu ingat gak? Sedekah. Menabung maka kaya. Itu cerita dari mana? Itu kan doktrin dari kecil tuh. Bahwa kita kalau pengen kaya, nabung gitu. Padahal dalam Islam kalau pengen kaya, sedekah. Walaupun bukan berarti gini ya, jangan sampai jadi salah juga. Oh berarti nanti kalau pengen kaya, sedekah aja ya. Itu hanya bagian bonus. Fokusnya kita tadi sedekahnya. Sama kayak kita tadi, ikhtiarnya fokus. Ikhtiar, sukses mau bonusnya gitu. Nah, maka ketika sekarang ada konsep, kenapa dalam kehidupan kita, dalam ilmu financial management gitu ya, finance plan, itu selalu seakan-akan porsi nabung itu besar. Bahkan ada porsi tentang yang memang kayaknya itu tidak seharusnya juga ada gitu, udahlah. Nah maka ketika kita sampaikan ke umum, konsep saya ini misalkan konsep tentang bagaimana kita mending sepertiga aja ala Utsman gitu ya. Oke, kita akan jelasin pemirsa dan ada kopi yang akan lewat dari Coge India. Nah, ini kalau saya minum rezeki saya nih. Wah, jangan cuma masuk ya. Maaf ya, harus diminum. Hanya kebagian baunya saja dulu. Ada di depan nanti. Ada. Nanti ada yang dibagi juga ya harusnya. Masya Allah. Ada dong, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ada nggak? Ada kan dibagi. Makasih ya Mas ya. Ya. Lanjut. Nah, ini juga Arab. Arab. Iya. Sorry, lanjut kan? Iya, jadi gitu ya. Intinya adalah yang diinfakkan. Iya, kita ambil bagaimana Islam ini mengatur kehidupan kita. Bagaimana kita ini jangan nabung banyak-banyak. Nanti akan ada protes kan? Lo kan nanti kalau ada misalkan ada kejadian tak diduga gimana gitu. Nah, seakan-akan bahwa ya dengan ayat-ayatnya yang sangat clear gitu ya, bahwa ada rezeki yang tidak disangka-sangka ya itu terima. Seikhlasnya aja, itu kata seikhlasnya kan cukup menarik ya. Seikhlas itu nanti bakal jadi 2 respon. Ada yang dia ngeluarin anggapan kecilnya, ada yang gara-gara misalkan katakanlah ini kalau dijual harganya 80.000. Ketika saya bilang seikhlasnya Wak, ngasih 500.000. Di situ. Oh, oke. Anda sepertinya tidak ikhlas diambil. Nah, jadi ini itu menarik ya. Jadi memang
kalau kita menggunakan agama Islam sebagai landasan dalam kita beraktivitas, berprinsip gitu ya, efeknya luar biasa. Tak diduga-duganya luar biasa. Contoh misalkan teman, di sini ada yang sedang ataupun sedang punya aman hutang ada? Ada? Ini yang punya hutang mungkin usah ngacung, dalam arti aja ngacungnya takut kelihatan gitu ya, ngeri ya. Nah, teman-teman, 2012 saya pernah bangkrut, utangnya 7,7 miliar. Beberapa di antara orang-orang di luar mungkin ada yang ngikutin saya, 7,7 miliar. Waktu itu, kejadiannya saya usia 21 tahun, 18 hari pasca menikah. Nah, yang menarik adalah saya coba kotak-kotak di kertas. Seandainya penghasilan saya waktu itu 10 juta per bulan yang saya alokasikan untuk bayar utang, berarti dalam setahun beres berapa? 120 juta. 10 juta dikali 12, 120 juta kan? 7,7 M dibagi 10 berapa totalnya? Dibagi, bingung kan? Nah, percayalah 62 tahun, 63 tahun. Jadi utang saya itu kalau pakai logika manusia biasa, 63 tahun baru kelar. Itu pun kalau 10 juta. Itu pun 10 juta dan kalau masih hidup. Plus saya tambah 21 kok, berarti kan 85, 84. Pertanyaannya adalah kalau kita pakai manusia logika manusia, masa gue hidup cuma bayar utang doang? Itu benar kalau hidup benar itu kan. Tapi apa yang terjadi apa teman-teman? Pertolongan Allah datang 5 tahun selesai. Jadi logikanya itu gak masuk gitu. Jadi memang lagi-lagi bicara masalah tentang keimanan itu memang kita perlu meyakini betul bahwa pertolongan Allah itu nyata, kun fayakunnya Allah itu nyata. Saya kadang menginikan diri saya sendiri gitu. Ketika tabungan saya misalkan di atas sekian gitu ya, besar gitu. Lalu saya bilang gini. Berapa sih tabungan? Ya misalnya contoh ya, saya gak ini direkam saya gak apa-apa. Saya jarang tabungan itu di atas sekian miliar gitu. Sekian miliarnya ini sekian lah gitu. Nah, yang menarik adalah setiap kali saldo saya besar, ada keinginan dalam hati saya untuk menghabisin. Menghabisinnya dua, di jalan bisnis ataupun di jalan sedekah gitu. Nah kenapa begitu? Saya terpikir gini, Allah wa, hati kecil yang ngomong Allah wa, lu kalau misalkan nabung kayak lu bakal hidup panjang aja. Soalnya rada horor kan? Ya udah, kalau sekarang diinfakkan jadi rezeki lu nanti. Gitu. Jadi Abdurrahman bin Auf pernah dikatakan sama Aisyah, nanti kamu bakal dihisabnya panjang gitu. Terakhir paling lama. Tadi kata Ustaznya. Terus gimana supaya cepat? Ya udahlah sedekahin aja lah banyak gitu. Cepat. Giliran sedekah habis, tambah kaya. Tambah kaya kan? Ada yang kurma busuk kan? Itu luar biasa. Itu menariknya agama kita. Bagaimana ternyata di sesuatu di balik yang tidak pasti ada sesuatu yang pasti. Ulang ya. Di balik yang tidak pasti dapat penghasilan, ada sesuatu yang pasti pertolongan Allah. Ketika kita beriman dan bertakwa. Ini yang bedanya antara orang beriman dan orang tidak beriman ya. Mereka yang di luar sana bilang itu karma. Si orang Ceko, kemarin saya bareng orang Ceko satu mobil, tadi saya sempat cerita sama teman-teman. Jadi ini, do you believe in God? Yes, of course, this is good karma. Kata. This is good karma, kata dia. Dan kalau kita meyakini pertolongan itu semua dari Allah, apapun itu. Jadi kemarin saya hampir saja telat di sini kan, tapi karena pertolongan Allah, akhirnya saya sampai di sini. Dan biasanya pertolongan Allah datang di detik-detik akhir. Detik-detik akhir, Masya Allah. Gitu Pak ya, Pak Wilby. Apa coba Pak kesimpulannya? Lagi makan gitu. Gimana